Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam sebelum tidur. Matius pasal 26 ayat 37 sampai 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kisah ini merupakan kisah Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi keadaan yang rumit, keadaan yang menyesakkan. Dia akan menghadapi penganiayaan. Dia akan menghadapi penghakiman. Bahkan dia akan menghadapi sebuah keadaan yang menakutkan. Dia gambarkan di situ dengan kegelisahannya. Begitu sedih, begitu pilu. Bahkan dia katakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Keadaan yang bukan dibuat-buat, tapi keadaan yang memang benar-benar terjadi dalam dirinya. Kegelisahan itu muncul. Kegentaran itu muncul sebagai manusia. Dia pun mengalami hal itu. Maka dia katakan, "Hatiku sangat sedih." Tapi apakah dia larut dan dia dikuasai oleh kesedihan? Apakah dia dikuasai oleh kegelisahan? Apakah dia dikuasai oleh ketakutan? Tentu tidak. Yesus punya cara. Dia ajak beberapa muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia dalam doa. Dia curahkan isi hatinya kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Bahkan dia berdoa kepada Allah. Dia 3 kali berdoa dalam kondisi tersebut. Dan dia minta dan menyerahkan itu semua pada kehendak Allah. "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tapi dia kasih tahu juga bukan kehendaknya yang jadi, tapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Dia percaya kalau itu kehendak Allah yang jadi, maka dia akan menerima kekuatan, menerima hikmat daripada Allah untuk melewati bagian itu. Dan itu yang dinyatakan Allah dalam kehidupannya. Malam hari ini kita pun diajak untuk melihat bagaimana Yesus menghadapi situasi sedih dan gelisah. Mungkin sedih dan gelisah kita tidak seperti atau tidak sebanding yang Yesus alami. Tapi apabila kita juga masuk dalam kegelisahan dan kesedihan yang menyerang kita dengan situasi-situasi problem kita saat ini, belajar dari Yesus. Kalau kita sedih, kalau kita gelisah, bukan tulis status di media sosial, tapi kita berdoa. Kita ajak beberapa teman, inner circle kita, orang-orang yang berdoa dengan kita untuk mendukung kita. Bahkan kita curahkan isi hati kita kepada Allah. Dia mendengar, dia memberi jalan keluar. Dan juga serahkan pada kehendak Allah, pada kendali, pada kontrolnya Allah. Karena saat kehendak Allah dinyatakan, maka Tuhan tidak hanya menyatakan kehendaknya buat kita melewati, tapi dia juga kasih kita kekuatan, kasih kita hikmat melewati bagian yang bagi kita terasa sedih dan gelisah. Jangan takut. Tuhan Yesus ada buat kita. Dia menolong kita. Dia juru selamat dan dia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita di situasi yang kita hadapi hari ini atau hari kemarin.
Tuhan menolong kita dari kepiluan, dari kegelisahan, dari kesedihan kita. Serahkan padanya. Dia menghibur dan menguatkan kita. Dan dia memampukan kita melewatinya. Haleluya. Amin.